You don't know what it is to be old. So my friend, let while you sing me the new. Halo Ketengers, balik lagi dengan kita di channel NS Project. Kali ini kita bakal bahas sebuah film yang berjudul Turn Me On God Damn It, yang mengisahkan tentang kobel-mengkobel. Jangan lupa buat kalian buat like, komen, dan juga subscribe, dan juga tinju tombol loncengnya. Sebelum lanjut, saya ingatkan film ini banyak adegan kobel-mengkobel, jadi maaf kalau banyak adegan yang saya lewatkan. Kalau mau lebih jelas bisa tonton di link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Tanpa ngebacot lagi, lanjut ke pembahasannya. Di adegan pertama, perkenalkan, dia adalah Ama, pemeran utamanya. Dia dikenal oleh teman-temannya dan tetangganya adalah orang yang mudah esang atau sange dan mudah berhalusinasi tentang Arthur yang memanjat ke dalam rumahnya dan langsung esbrai bersamanya. Si Alma baru berusia 16 tahun, namun pikirannya sudah kemana-mana. Anjir, kayak hyper ngesbrai gitulah. Dan si Arthur adalah orang yang jadi bahan kobelnya si Alma. Sedangkan si Arthur adalah fuckboy stadium 1 di sekolahnya. Anjir, ciga kanker. Dan si Arthur adalah orang yang diidam-idamkan oleh sekolahnya. Anjir, ngeri boy, sumpah. Di sini Arthur mengajak si Alma untuk datang ke pesta bersama dia. Anjir, seorang tukang kobel diajak ke pesta sama fuckboy. Auto, mas basahin rahim aku, mas. Di sini Alma tidak sendirian. Dia mempunyai geng yang bernama 3 kupu-kupu malam, yang isinya adalah Alma, Sarah, dan Saro. Di sini si Sarah ingin datang ke pesta sambil membawa Amer. Meh mabok coy. Karena si Sarah masih di bawah umur, jadi si Sarah menyuruh orang lain untuk beliin Amernya biar nggak ketahuan. Di sini terlihat ibunya si Alma yang bekerja Di sini terlihat ibunya si Alma yang bekerja sebagai serip di tempat tinggal si Alma. Singkat cerita, terlihat si Alma yang sedang milihan daleman yang cocok untuk dirinya. Anjir, daleman, baju tololin daleman. Si Alma memilih baju bersama temannya. Lalu terlihat si Alma di pesta. Dia terlihat sedang mengkode-kode si Arthur untuk membeceki rahimnya. Dan si Arthur pun mengerti. Lalu mereka pun melakukan adegan pengenjotan. Anjir, enak pisan jadi si Arthur jadi ngiler. Di film ini kita diperlihatkan bahwa teman-temannya si Alma menyebarkan aib si Alma yang suka ngobel, dan di sini kita bisa ambil pesan dari film ini. Jika kalian punya sebuah rahasia, janganlah kalian memberitahu semuanya kepada orang lain, mau itu sahabat ataupun teman. Kita tidak pernah tahu bahwa orang itu dapat dipercaya atau tidak. Oke, lanjut. Di sini teman-temannya si Alma menyebarkan aib si Alma yang suka ngobel dan ngebuat si Alma dikucilkan dari lingkungannya. Karena capek dengan keadaan, si Alma pun mulai mengonsumsi ganja. Ia memamerkan kepada teman-temannya bahwa nyimeng enak berad. Tapi itu malah membuat teman-temannya si Alma semakin jijik kepada si Alma. Karena si Alma teboga pendirian atau labil gitu. Lanjut ke cerita keluarga si Alma. Di sana terlihat ibunya si Alma yang kaget mendapat penggunaan yang berasal dari telepon yang dibuat oleh si Alma. Telepon rumahnya menjadi telepon naon anjing, aing ngerti pokoknya mah nyatalah. Di sini ibunya si Alma memarahi si Alma yang membuat si Alma tergugah hatinya untuk sadar. Lalu si Alma melamar pekerjaan di tempat pamannya si Alma. Saat sudah mendapat pekerjaan, si Alma masih suka berhayal tentang kobel-mengkobel yang mungkin susah untuk dilepaskan darinya. Iyalah susah, hypergenjot anjing. Lalu kembali ke cerita bersama teman-temannya si Alma. Si Alma mulai berbaikan dengan si Sarah, tapi si Sarah mengajukan sebuah syaratnya. Si Sarah berteman dengan si Alma jika di luar sekolah, dan jika di sekolah si Alma dan juga si Sarah bermusuhan.
ibunya si Alma mendapat tagihan dari situs dewasa yang dibuat oleh si Alma. Anjir pakai VPN warnanya VIP Pokep gitu kumalah. Lanjut, karena ibunya si Alma tidak punya duit, ia meminta penguluran waktu untuk membayar tagihan tersebut. Sembari berpamitan, ia ingin mengetahui ibunya bertugas di mana. Si Alma mulai mengatur strategi untuk membuat pesta di rumahnya sendiri. Ia melakukan itu karena sudah tak tahan dikucilkan dari teman-temannya. Maka dari itu, ia membuat pesta dan mengundang semua teman-temannya untuk memeriahkan pesta tersebut. Si Sarah dan juga si Saro berdebat dengan kejadian di pesta dulu. Mereka berdebat tentang si Arthur yang tidak jujur kepada si Sarah, dan si Saro tentang biji pelernya. Sarah lebih pro kepada si Alma, dan juga bukan soal itu. Mereka berdebat tentang lelaki yang sama yang mereka cintai. Emang wanita gak bisa lepas dari lelaki, anjir. Aku lelah. Singkat cerita, si Saro yang sudah mendapat lelaki baru yang tulus dan juga apa adanya. Aku mah emang anjir. Kumaha malah nyanyi goblok. Pokoknya si Saro dan juga sudah dapat cowok baru yang tulus kepadanya. Dia adalah temannya sendiri. Lalu terlihat si Salma yang muak kepada si Arthur. Ia pun mendatangi rumah si AA Arthur atau fuckboy stadium 1 di sekolahnya. Tapi padahal goreng anjing banget si Arthur teh jujur. Tapi baiklah, lanjut. Si Salma menanyakan kepada si Arthur karena tidak jujur kepada teman-temannya pada saat di pesta dulu, bahwa si Arthur mencolekkan biji pelernya kepada si Alma. Atas kejadian itu, ia hancur dan kehilangan teman-temannya dan juga sahabatnya. Lalu si Arthur meminta maaf. Anjing jelema burung. Geus kitu teu tanggung jawab. Si Salma ke rumah si Arthur sembari berpamitan bahwa ia akan pergi dari kehidupan si Arthur karena ia akan pergi ke New York. Di New York ia bertemu dengan orang baru yang bernama Elizabeth. Jadi anjing jujur aing liar saja anjing. Jadi pestanya teh mana anjir, ongko nyen pesta kehead tapi baiklah liar anjing. Lalu terlihat ibunya si Salma yang kaget dan juga kebingungan karena si Salma tidak kunjung pulang dan ditelepon terus oleh pickup tersebut. Selalu menelponnya, yang membuat ibunya si Salma semakin puyeng 7 keliling. Lalu ibunya si Salma menanyakan kepada tetangganya, kemana si Alma? Karena ia baru saja pulang dari tugasnya, dan pada saat pulang si Alma sudah tak ada. Setelah beberapa minggu, si Alma akhirnya pulang ke rumahnya. Lalu tak lama si Arthur datang ke rumahnya si Salma untuk meminta maaf kepada Salma dan ibunya. Lalu film pun berakhir atau tamat anjing. Mungkin bagi kalian filmnya terlihat membingungkan sarua anjing, tuh bisa ngerti atau emang yang bodoh. Tapi buat kalian yang pertama kali nonton film ini, saya pasti pasti yakinlah 100% kalian pasti tertarik untuk nonton film ini sampai akhir. Mungkin dari sisi membugilnya atau apapun lah. Jangan lupa buat kalian like, comment dan juga subscribe, dan jangan lupa buat smackdown tombol loncengnya ya. Saya Ujang Dadu, selamat goodbye, bye bye anjing.